Ya sudah ada itu rahmat, ya kita jalani. Pokoknya Pak, selagi saya masih sehat-sehat, umur panjang, tetap saya akan mengabdi, melihat. Karena kita punya hati tuh kalau mau lepas dengan siswa dan orang tua itu kayaknya sulit Pak. Terlahir menjadi anak-anak dusun pedalaman adalah sebuah takdir yang tidak bisa dipungkiri anak-anak di Waigrahi. Waigrahi, sebuah kampung sunyi yang berada jauh di pedalaman di lembah pegunungan Rana, Bumi Bupolo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Terletak di tengah hutan belantara yang jauh dari pusat kota Namlea, ibu kota Kabupaten Buru, dengan akses jalan yang sangat tidak memadai. Alam sudah menyuguhkan segalanya bagi mereka, dan itu menjadi kekayaan tak ternilai untuk anak-anak Waigrahi. Bermain, menaklukkan alam, mengikuti gerak-gerik tetua, telah membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat. Berdiri tegak, menyatu dengan alam belantara. Ada satu hal yang tak diberikan oleh alam dan tidak mudah mereka dapatkan, yakni ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang diharapkan kelak akan mengubah takdir anak-anak pedalaman untuk tidak sama dengan takdir orang tua mereka yang masih terbelenggu buta aksara. Tak mengenal abjad, apalagi baca dan tulis. Alam dan kekayaannya, tanah leluhur dan adat istiadat boleh diwariskan oleh para leluhur. Namun ikatan belenggu buta aksara tidak akan diwariskan oleh tetua adat di desa ini. Dalam desahan keresahan, kehidupan yang tak kunjung berubah, kehidupan serba terbatas membingkai kehidupan mereka. Jika berandai-andai, para tetua di sini juga bermimpi untuk menjadikan anak-anak ini bisa duduk terhormat dan berwawasan agar mereka bisa berdiri sejajar bersama anak-anak lain di Maluku. Mereka hanya berharap, tapi bukan sebuah obsesi, karena segala keterbatasan masih melingkar kehidupan mereka. Hidup miskin dan buta aksara sekana menjadi potret kehidupan primitif yang hingga kini masih melekat dengan anak-anak Waigrahi. Kehidupan yang belum berubah sebagaimana yang sudah dilalui para tetua. Melangkah mundur, keluar dari garis batas pedalaman, ke pemukiman pesisir, ada jejak pembawa perubahan. Jejak itu berawal dari desa Wamlana, desa induk di wilayah kecamatan Venalaisela, pesisir utara Pulau Buru, masih dalam wilayah Kabupaten Buru. Satu persatu tapak jejak membekas dari pijakan seorang pria mapan yang mengabdi sebagai guru sekolah dasar. Dialah Ahmad Wayoho.
guru senior yang mengabadikan sebagian hidupnya ke tengah pedalaman dataran Rana. Guru Ahmad, sosok yang telah dipilih para tetua adat Dusun Waigrahi sebagai pembawa perubahan bagi masa depan generasi anak dusun. Rindu jualah yang diperlihatkan warga adat akan kedatangan Guru Ahmad ke dusun kecil yang kadang tak ingin didatangi. Terkait kemarin itu, katong lihat guru-guru kemarin itu memang kerja sing jelas begitu. Jadi katong mau cari guru yang baru. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya sendiri bersama dengan teman-teman di Namlea, lalu tiba-tiba antua muncul ke pejabat desa dulu. Ibu Halimah punya kediaman, lalu beta bicara dengan antua, kalau memang bisa izin berarti saya unculkan Pak menjadi kepala sekolah SD 13 Finalisela di Wagrahi. Jadi bukan sendiri antua datang ke sini, tapi itu permintaan dari kami selaku tokoh adat. Satu persatu tapak jejak membekas dari pijakan Guru Ahmad yang didaulat untuk mengabdi sebagai guru bagi anak-anak dusun Waigrahi. Sejak 2018 lalu, Guru Ahmad mengemban amanah yang terbilang berat. Berjalan kaki berkilo-kilometer dilakukan, naik dan turun gunung, melewati sungai, manakala hujan dan badai di tengah perjalanannya telah ia lalui. Ia terpaksa meminggirkan sebagian tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga di rumah, hanya untuk membawa sejumput asa untuk anak-anak pedalaman Rana yang merindukannya. Pengabdiannya di belantara Danau Rana bukan menjadi mimpinya, namun ia telah dipilih. Sosoknya yang dipandang bersahaja dan luwes, itulah yang memikat para tetua adat di kampung Waigrahi. Sejak mengabdi di sini tuh tahun 2017-2018, saya naik di sekolah SD 13 Finalisela ini. Itu masyarakat adat yang turun minta saya saya punya rumah. Pada saat mereka datang ke rumah saya waktu itu sore, jadi mereka itulah yang turun membawa atas nama masyarakat adat Wagrahi minta saya untuk jadi kepsek di SD 13 Finalisela ini. Saya juga belum tahu bahwa Wagrahi itu seperti apa, Danau Rana itu seperti apa. Lalu saya konsultasi dengan saya punya istri, dan saya punya istri bilang bahwa ya sudah ada itu rahmat, ya kita jalani. Amanah yang didapatkannya bukanlah sebuah perkara mudah. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah sebuah panggilan. Ketika ia pertama kali menginjakan kaki di desa ini, dengan melihat realita pendidikan di desa ini. Setelah dapat SK tugas yang baru, kepsek di SD 13 Finalisela ini, langsung setelah saya terima SK, selang 2 hari saya langsung naik ke lokasi SD 13 Finalisela ini. Dan saya sampai di sekolah ini saya menangis. Karena saya lihat kondisi sekolah di sini tuh tidak layak seperti kita di sekolah-sekolah pesisir yang mana fasilitas pendidikan itu lengkap, dan bangunan mulai dari bangunan sama guru-guru semua itu lengkap. Sedangkan saya naik di sini tuh itu yang ada cuma guru-guru honor, dan guru honor itu juga pun berijazah SMA. Dan waktu itu sekolah juga kalau kita mau bilang tidak layak.
Setelah itu saya rapat dengan Bapak Ibu Guru Honor, saya bilang, Bapak Ibu jangan takut, mari kita sama-sama karena kita punya, kita tugas ini bukan karena kita mencari apa-apa tapi panggilan jiwa. Mari kita sama-sama melihat anak-anak ini, kita anggap anak-anak ini kita punya anak-anak seperti anak-anak kandung kita sendiri. Realita pendidikan di daerah 3T tidak jauh dari berbagai problematika. Kekurangan guru, fasilitas sekolah yang tidak memadai, hingga pemikiran masyarakat terkait pendidikan yang tidak begitu penting. Namun Guru Ahmad berhasil meyakinkan masyarakat bahwa sejatinya pendidikan menjadi tonggak menuju perubahan. Tak hanya jalan terjal mengantarkan langkah Guru Ahmad menuju lokasi pengabdian. Kerikil-kerikil di sepanjang jalan juga tatkala mengusik sifat manusiawi yang ada pada dirinya. Namun lagi-lagi, rasa kemanusiaan dan tali asih masyarakat adat serta kepolosan anak-anak waigrahi membuat ia mampu menghalau kerikil-kerikil itu dan membawa perubahan sedikit demi sedikit. Ia juga bermunajat, kiranya bukan hanya ia seorang, tapi juga anak-anak waigrahi kelak bisa membawa perubahan di desa ini. Melalui pendidikan yang mereka dapatkan. Dan pada akhirnya, pendidikan itu berhasil mengubah masyarakat. Konon sekolah dan belajar tidak penting bagi mereka. Anak-anak banyak yang tidak bersekolah dan hanya di tingkat sekolah dasar. Bahkan mirisnya, tak jarang anak-anak yang sedang bersekolah dijemput oleh orang tuanya dari sekolah, hanya untuk membantu orang tua di kebun. Ya, jadi kalau mulai dari kepala sekolah datang di sini mesti dari rumah ke rumah dulu, mulai ajak anak-anak bagaimana supaya anak-anak itu bisa datang ke sekolah. Kasih pengertian para orang tua bagaimana supaya orang tua itu bisa mengerti tentang perkembangan pendidikan itu yang bagaimana. Supaya orang tua juga bisa mendukung anak-anak itu bisa sekolah. Ada begitu perubahan signifikan pada saat kami masuk di sini. Ada beberapa perubahan yang kami buat, bahwa kalau misalkan kemarin-kemarin ada yang masuknya jam 9 sampai jam 10, maka perubahan yang kami lakukan mereka sudah masuk dari jam 7 sampai jam 8. Peran Pak Guru Ahmad juga bukan hanya meyakinkan para orang tua, tetapi juga anak-anak polos itu yang tak tahu menau apa sebenarnya tujuan dan hakikat dari sebuah pendidikan. Sebanyak kurang lebih 200 anak-anak mengenyam pendidikan di sekolah ini, belajar di ruangan kelas yang masih terbuat dari dinding papan dan masih semi permanen. Sejak berdiri hingga sekarang, sentuhan pembangunan belum pernah sama sekali dirasakan. Bangunan tua itu tanpa pondasi yang kuat hanya memiliki 3 ruangan kelas. Semuanya berbagi bilik untuk menerima bahan ajar. Habis itu saya ke pemerintah daerah, saya minta bangunan. Mengingat karena kondisi sekolah kita ini sudah tidak layak lagi. Seperti apa Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya ini.
bangunan ini kalau kita mau bilang itu sudah tidak layak lagi. Saya minta kepada pemerintah daerah, saya minta agar bisa membantu kita punya sekolah ini, yaitu bangunan fisik, bantuan-bantuan supaya kita punya sekolah ini bisa sama dengan sekolah-sekolah yang ada di pesisir. Bukan hanya infrastruktur yang masih minim, fasilitas belajar mengajar juga masih jauh dari kata sempurna. Semuanya serba seadanya dan harus dimaksimalkan. Bahan ajar yang seadanya dan masih menggunakan kurikulum K13 yang mana saat ini seharusnya setiap sekolah harus menerapkan kurikulum merdeka. Namun hal itu belum bisa dilakukan lantaran keadaan dan segala keterbatasan yang ada. Jadi ada satu progres yang beliau lakukan dari pola pembelajaran lama kurikulum KTSP kami rubah menjadi kurikulum 13 dan kami sudah laksanakan itu di sini, dan sekarang sudah kami mulai terapkan kurikulum Merdeka Belajar juga di sini kelas 1 dan kelas 4. Sebelum kedatangan Pak Guru Ahmad di desa ini, listrik belum bisa sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Bahkan ketika menghadapi ujian nasional, tatkala anak-anak harus dibawa ke tempat yang menyediakan layanan listrik dan jaringan internet. Namun sejak ada kehadiran Pak Ahmad di desa ini, ujian kini bisa dilaksanakan di sekolah dengan tenaga genset dan jaringan internet milik sekolah. Bahkan secercah cahaya di malam hari kini bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Chromebook untuk anak-anak yang kemarin-kemarin itu ujian harus turun di panti untuk ikut asesmen, ujian asesmen itu sekarang di sini tidak lagi. Dan kita juga dari Bakti sudah kasih kita dengan wifi Bakti. Alhamdulillah syukur semua itu harus melalui proses. Nah, yang masih sangat kami butuhkan sekarang itu yaitu bangunan. Harga dan nilai pendidikan itu semakin mahal terasa dan berarti bagi Pak Ahmad. Perjuangan itu semakin terasa kala ia menembus hutan belantara dengan akses jalan seadanya. Dari kampungnya dibutuhkan 6 jam perjalanan untuk mencapai lokasi ini. Dan hanya dapat diakses mobil kendaraan roda 4 tipe garden ganda. Belum lagi situasi yang tak terduga yang kerap ditemuinya di perjalanan. Jalan putus hingga longsor yang menyebabkan perjalanan itu terpaksa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Seperti pengalaman Pak Ahmad, ia pernah berjalan kaki dari Waigrahi ke Wamlana. Perjalanan itu membutuhkan 2 hari 1 malam. Mulai pagi hingga siang dan berganti malam, hingga mendapati malam yang dingin itu kembali. Entah apa yang membuat Pak Ahmad berani menyusuri jalan yang panjang itu. Ya, di waktu itu kita jalan kaki karena batas mobil itu naik dari Wamlana sampai Manapito. Jadi kita dari Wamlana jam 8 pagi sampai di Manapito itu jam 11 siang. Nah, kita jalan lagi dari mobil dari Wamlana sampai Manapito itu jam 11 siang kita turun di situ. Lalu dari Manapito ke Waigrahi itu kita berjalan kaki. Kita sampai di Waigrahi sini jam 7 malam. Pada saat ujian nasional itu jalan dari Wamlana ke Waigrahi ini putus, kita naik dari Waplau. Saya naik dari Waplau pakai motor dan saya dibawa oleh arus banjir air di desa Wairei itu. Saya punya motor di bawah arus. Sehingga saya menyelamatkan bahan ujian dulu. Saya lari ke sebelah, lepas saya punya motor di dalam air, saya selamatkan bahan ujian, saya taruh bawa di kering. Habis itu saya minta tolong, ada masyarakat yang kebun-kebun di seputaran air itu, saya minta tolong, kita berjuang demi anak-anak bisa ujian.
6 tahun sudah Guru Ahmad mengabdikan profesinya sebagai kepala sekolah dan juga tenaga pendidik. Sejak pertama kali ia datang, tentu kondisi berbeda jauh dengan yang ada saat ini. Ialah penggagas perubahan itu. Namun perubahan itu tidak serta-merta ia buat dalam waktu singkat. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, namun ia berhasil menembus batas-batas itu. Kiprahnya di desa Waigrahi seolah menyatu dengan hidupnya. Meski bukan hanya ia seorang yang mengemban amanat di desa ini, namun tak sedikit orang juga berhenti dan memilih untuk pergi. Namun sang guru tetap bertahan dan terus melakoni peran itu. Semakin ia lakukan, semakin rasa empati itu terus memayungi hatinya. Pak Ahmad terus bertahan dengan pilihannya. Bahkan ketika pemerintah Kabupaten Buru mengamanatkannya untuk melakukan pengabdian di desa lain. Namun saat itu, masyarakat setempat enggan melepas seakan tak rela. Harapan kami dari masyarakat Desa Persiapan Waigrahi, semoga Pak Ahmad terus mengabdi di sini. Karena perkembangan untuk pendidikan khususnya pada SD luar biasa. Desa Waigrahi merupakan desa persiapan yang mana desa induknya berfokus di desa Waireman. Waigrahi masih termasuk wilayah yang masih memegang tatanan adat istiadat. Masih kentalnya tatanan adat tak membuat tetua adat tidak menerima perubahan. Apresiasi atas kinerja sang guru terus mereka akui dan syukuri karena rasa dari pembangunan bisa mereka cicipi sejak sang guru ada di desa Waigrahi ini. Ya, tentu harapan kami beliau tetap sehat, tetap bekerja keras dan memperjuangkan harapan-harapan masyarakat di sini, meskipun untuk saat ini masih banyak hal-hal yang belum bisa dipenuhi di Desa Persiapan Waigrahi ini sendiri. Namun harapan kami tentu ke depan ada hal-hal yang bisa beliau lakukan untuk kemajuan masyarakat di sini. Kualitas pendidikan yang semakin baik membuat warga di sini juga ingin menikmati sentuhan pembangunan yang dijanjikan pemerintah. Asa yang selalu dijunjung yakni melihat anak-anak mereka bisa terbebas dari belenggu kehidupan di daerah tertinggal. Di pundak sang guru, warga adat masih menyandarkan impian mereka untuk menatap generasi yang tidak pandang sebelah mata. Generasi yang menikmati apa yang disediakan oleh alam dan leluhur mereka. Ilmu yang didapat di sekolah menjadi bekal bagi anak-anak Waigrahi untuk terbangun, sadar, dan berdiri tegak sebagai kepingan Indonesia, republik yang akan menjadikan mereka generasi emas di masa depan. Mereka pun kini berani bermimpi untuk terus bersekolah.